Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Gita Triwulandari, kemudian Firda Nuraini, dan Aisyah Putri Asyari. Baik, sebelum kita memasuki materi pada pengelolaan satuan pendidikan, latar belakang pengelolaan sekolah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat kepala sekolah, kemudian guru, pegawai, tata usaha, dan murid-murid, yang mana mereka itu memerlukan adanya pengelolaan organisasi atau tenaga pendidik yang baik agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuannya apa sih? Jadi pengelolaan pendidikan yang baik ini ditujukan agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat merata kepada semua orang sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, tentunya setiap individu itu bisa memahami dan menyadari tugas dan tempatnya dalam suatu struktur organisasi. Nah, hal tersebut ditujukan untuk menghindari adanya tindakan yang sewenang-wenang atau otoriter, sehingga dapat tercipta suasana yang demokratis dalam menjalankan roda sekolahan. Nah, pengelolaan sekolah ini juga merupakan faktor terpenting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi tujuan pendidikan itu juga menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan, dan tujuan pendidikan itu dapat diupayakan dengan cara mengolah pendidikan itu sendiri. Karena semakin baik dan berkualitasnya pengelolaan dalam satuan pendidikan, maka akan semakin tinggi juga tingkat ketercapaian tujuan pendidikan itu. Yang selanjutnya kita akan membahas 4 materi pada pengelolaan satuan pendidikan ini. Yang pertama yaitu ada konsep dasar dari pengelolaan satuan pendidikan, kemudian ada fungsi pengelolaan satuan pendidikan, ada prinsip pengelolaan satuan pendidikan, dan yang terakhir ada bidang pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama yaitu konsep dasar atau pengertian dari pengelolaan satuan pendidikan atau kita sebut sebagai pengelolaan sekolah. Nah, apa itu pengelolaan sekolah? Nah, pengelolaan sekolah sendiri berasal dari 2 kata, yakni pengelolaan dan sekolah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan? Pengelolaan itu berasal dari kata kelola yang memiliki awalan pe dan akhiran an. Nah, istilah lain dari pengelolaan kita bisa menyebutnya sebagai manajemen. Manajemen ini juga berasal dari kata bahasa Inggris yang kemudian kita serap ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah pengelolaan. Nah, apa itu pengelolaan? Pengelolaan itu adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasi kegiatan agar dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sendiri juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan ini tuh juga dilakukan untuk agar sesuatu itu lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Selanjutnya, fungsi pengelolaan sekolah. Pengelolaan pendidikan adalah suatu kegiatan yang tidak lain adalah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada fungsi-fungsi manajemen, di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengarahan, dan pengawasan dalam kegiatan satuan pendidikan. Berkenaan dengan fungsi-fungsi, terdapat 4 fungsi pengelolaan, yaitu sebagai berikut: 1. Planning atau perencanaan, 2. Organizing atau pengorganisasian, 3. Activating atau pelaksanaan, dan yang keempat, controlling atau pengawasan. Untuk mendalami lebih jauh tentang fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan, di sini dijelaskan tentang fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan dalam perspektif sekolahan dengan merujuk kepada pemikiran G.R. Terry, meliputi 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Di sini dijelaskan 9 manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu pengelolaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. 2. Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. 3. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran. 4. Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. 5. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. 6. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai perorganisasian. 7. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. 8.
meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, dan yang terakhir, menghemat waktu, usaha, dan dana. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan atau activating merupakan usaha memotivasi anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan. Dari seluruh rangkaian proses pengelolaan, pelaksanaan merupakan fungsi pengelolaan yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian, lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses pengelolaan. Sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif jika tidak disertai fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk membimbing agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Proses pengawasan sendiri memiliki 5 tahapan. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisasian penyimpangan-penyimpangan, dan yang terakhir pengambilan tindakan koreksi. Fungsi-fungsi pengelolaan ini berjalan saling berinteraksi dan saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses pengelolaan. Dengan demikian, proses pengelolaan sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi pengelolaan. Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk seluruh dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan sekolah menurut prinsip pengelolaan yang dikemukakan oleh Henry Fayol, seorang pelopor pengelolaan modern, ada 14 prinsip. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja di sekolah harus dilakukan oleh kepala sekolah. Tujuannya agar terjadi spesialisasi. Semakin seorang mengkhususkan kerja sesuai keahliannya, maka semakin efisien dan efektif. Yang kedua, otoritas atau wewenang. Para guru yang dijadikan mitra kerja sama oleh kepala sekolah sesuai keahliannya harus diberikan keleluasaan dalam bertindak, menyusun rencana kerja sebuah program hingga pelaksanaannya sampai memperoleh hasil yang optimal. 3. Disiplin. Seorang yang terlibat dalam organisasi sekolah harus patuh pada aturan dan kesepakatan yang menjadi rambu-rambu atau tata tertib sekolah. Kedisiplinan yang efektif itu harus dimulai dari kepala sekolah. Selanjutnya para guru dan karyawan akan merasa malu jika dirinya tidak disiplin. Yang keempat, kesatuan perintah. Di sekolah, peranan kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab akan maju mundurnya pengelolaan sekolah. Terkadang kekacauan komunikasi muncul disebabkan karena kurang tegasnya kepala sekolah dalam memberikan komando dan kurang menguasai atau memahami permasalahan yang sedang terjadi. Yang kelima, kesatuan arah. Setiap tugas dan pekerjaan di sekolah harus dilakukan dengan cara terfokus. Satu program dituntaskan dulu sebelum mengerjakan program yang lain. Yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Perlu disusun skala prioritas ketika merencanakan setiap pekerjaan. Tugas utama pengelola sekolah adalah mendidik peserta didik. Jadi tidak terjadi campur aduk dengan kepentingan lainnya yang bersifat pribadi, termasuk penggunaan segala fasilitas milik sekolah tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Yang ketujuh, pemberian upah. Kedudukan seorang kepala sekolah, guru, karyawan tetap di tengah-tengah masyarakat dipandang sebagai kelompok ekonomi menengah ke atas. Apalagi dengan program sertifikasi guru dalam jabatan kini sedang direalisasikan oleh pemerintah, maka pihak sekolah tinggal konsentrasi kerja yang lebih giat. Yang kedelapan, pemusatan. Secara organisasi, kedudukan kepala sekolah merupakan penanggung jawab segala kegiatan yang terjadi di sekolah. Namun demikian, setiap permasalahan yang dipertanggungjawabkan itu diawali dengan proses musyawarah dengan para guru. Yang kesembilan, jenjang jabatan. Ada pembagian tugas di sekolah. Sebagaimana yang kita maklum, ada beberapa guru yang memegang jabatan penting di bawah jabatan kepala sekolah, seperti wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, wali kelas, bagian TU, dan sebagainya. 10. Tata tertib. Rambu-rambu yang berlaku bagi semua subjek pendidikan di sekolah. Tata tertib tidak hanya diperuntukkan bagi murid-murid. Para guru juga memiliki tata tertib tersendiri. Hanya saja penerapannya mungkin yang berbeda. Yang ke-11 adalah kesamaan. Kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan pada prinsipnya sama-sama melakukan pengabdian. Hanya kesempatan, jabatan, dan nasib saja yang berbeda. Yang ke-11, kestabilan staf, memimpin atau menyuruh. Yang selanjutnya ke-12, kestabilan staf, memimpin atau menyuruh orang dewasa harus penuh dengan pertimbangan psikologis. Jadi seorang kepala sekolah jika harus mengingatkan bawahannya harus dengan cara bervariasi untuk menghindari ketersinggungan yang mengakibatkan menurunnya semangat kerja. Yang ke-13 adalah inisiatif. Lebih baik memberi kail daripada memberi ikan. Istilah ini jika diterapkan dalam kebijakan berorganisasi yang akan menumbuhkan daya kreatif semua pihak. Dan yang terakhir, semangat core. Menjunjung semangat kerja kelompok dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang pokok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang dalam pengelolaan sekolah. Menurut pada kebijakan Direktorat Pendidikan Umum Depdiknas pada buku panduan pengelolaan sekolah, bidang-bidang dari pengelolaan satuan pendidikan ini ada 6, antara lain yang pertama ada pengelolaan kurikulum. Nah, pengelolaan kurikulum ini merupakan pengelolaan pengalaman belajar yang menggunakan strategi pembelajaran tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi peserta didik. Nah, pengelolaan ini juga diarahkan supaya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik dengan harapan akan tercapainya tujuan pendidikan bagi para peserta didiknya. Dalam pengelolaan kurikulum ini juga terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian dan koordinasi, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat adalah pengendalian. Bidang pengelolaan sekolah yang kedua adalah pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan kesiswaan ini merujuk pada kegiatan pencatatan siswa dari awal pendidikan hingga berakhirnya pendidikan di suatu satuan pendidikan. Tujuan dari pengelolaan kesiswaan ini yaitu mengelola aktivitas kesiswaan untuk membantu kegiatan belajar sehingga sesuai disiplin dan sesuai prosedur, serta memberikan masukan dalam mencapai sasaran yang sudah disepakati. Fungsi umum dari pengelolaan kesiswaan yaitu adalah sarana bagi siswa untuk mengembangkan diri secara individualitas, sosial, kebutuhan, maupun potensi-potensi dari peserta didik. Bidang pengelolaan sekolah yang ketiga adalah pengelolaan personalia. Pengelolaan personalia ini terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Yang kedua, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tujuan institusional. Yang ketiga,
kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Yang keempat, pengelolaan personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Bidang pengelolaan sekolah yang keempat adalah pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini adalah pengelolaan sekolah yang bertugas untuk mengupayakan tersedianya dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah. Dan yang kelima, pengelolaan perawatan preventif sarana prasarana sekolah. Dalam pengelolaan ini perlu dibuat program perawatan preventif di sekolah dengan cara membentuk tim pelaksana, membuat daftar sarana dan prasarana, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil belajar perawatan dan masing-masing bagian, dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana prasarana sekolah. Sedangkan untuk pelaksanaannya biasanya dilakukan pengarahan kepada tim pelaksana, mengupayakan pemantauan bulanan ke lokasi tempat sarana dan prasarana, menyebarluaskan informasi tentang program perawatan preventif untuk seluruh warga sekolah, dan membuat program lomba perawatan terhadap sarana dan fasilitas sekolah untuk memotivasi warga sekolah. Yang terakhir dari bidang pengelolaan sekolah adalah pengelolaan kinerja guru. Pengelolaan kinerja guru ini ada agar kinerja guru dapat selalu ditingkatkan dan mencapai standar tertentu. Maka dari itu dibutuhkan suatu pengelolaan kinerja. Proses ini juga meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Artinya memiliki sejumlah bagian yang semua harus diikut sertakan jika sistem pengelolaan kinerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi organisasi, pengajar, dan karyawan.